Iya, selamat datang Pak John dan teman-teman semuanya. Kali ini kita berada di ujung bab ini tentang Global Business and Collaboration. Pertama-tama, perkenalan dulu, saya Alfonsus Widiarto, NIM-nya 12 2214005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebab terakhir, yaitu checklist for managers evaluating and selecting collaboration and social software tools, yang dimana ini merupakan daftar periksa atau kegiatan manajer yang terakhir dalam mengevaluasi dan akhirnya memilih alat kolaborasi dan perangkat lunak sosial apa yang cocok, yang tepat untuk perusahaan gitu. Kolaborasi matriks waktu atau ruang ini memiliki dua dimensi kolaborasi, yaitu ruang dan waktu. Ini merupakan masalah yang utama karena semisal yang pertama ruang, saya berada di Indonesia dan Anda berada di Amerika. Nah, itu kan susah untuk melakukan kolaborasi, untuk melakukan diskusi langsung, tatap muka langsung. Lalu kita lanjut, ya ini adalah tabel matriks ruang dan waktu itu sendiri ya. Ini mari kita lihat bersama-sama. Ini ada perbedaan di pembagian penggolongan, yaitu sinkronus, asinkronus, seperti itu. Ada different place, same place. Nah, kita akan masuk satu persatu. Yang pertama, same time and same place, yaitu di tempat yang sama dan di waktu yang sama. Kolaborasi yang disarankan ialah bisa melalui tatap muka secara langsung kan, karena kita waktunya sama, tempatnya sama. Jadi mudah untuk langsung bertatap muka langsung di ruang rapat di mana gitu. Lalu selanjutnya adalah different time and same place, kita di tempat yang sama namun berbeda waktu. Nah, kolaborasi yang disarankan ialah asinkronus, yang berarti tidak bisa bertatap muka secara langsung tetapi membawa objek lain sebagai topik bahasan bersama gitu. Selanjutnya adalah jika kita di tempat yang berbeda namun di waktu yang sama, maka kolaborasi yang disarankan oleh matriks ini adalah sinkronus, itu melalui tatap muka tetapi secara virtual seperti melalui Zoom, WA vid call, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu different place dan different time, di tempat yang berbeda, waktu yang berbeda pula. Maka kolaborasi yang disarankan ialah asinkronus, dan tetap berkomunikasi, juga berkoordinasi seperti melalui email, melalui blog, seperti itu, melalui grup kalender atau agenda bersama. Nah, tabel matriks tadi merupakan suatu cara untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, karena menggunakan kerangka waktu ruang ini akan bantu Anda atau manajer untuk memilih kolaborasi atau kerja tim yang paling sesuai untuk perusahaan Anda. Lalu berikutnya ada 6 langkah yang harus dilakukan untuk berinvestasi dalam collaboration software di perusahaanmu pada harga dan toleransi risiko yang kamu inginkan. Yang pertama yaitu apa tantangan kolaborasi yang dihadapi perusahaanmu dalam hal waktu dan ruang. Misalnya kalau ketemu biaya transportasi karena rumahnya jauh, semacam itu. Lalu yang kedua, solusi seperti apa yang sesuai untuk mengatasi tantangan tersebut. Apakah diadakannya biaya transport bagi mereka yang rumahnya jauh, seperti itu. Lalu yang ketiga, analisis cost dan benefit dari setiap produk. Analisis yaitu kelemahan kelebihan dari produk itu apa, apakah banyak pengeluarannya untuk mengangkat produk itu atau malah banyak keunggulannya. Keempat, identifikasi risiko keamanan dan kerentanan dari setiap produk. Mengidentifikasi apakah produk itu benar-benar aman ataukah rentan terhadap kerusakan. Lalu yang kelima, cari bantuan dari pengguna potensial untuk mengidentifikasi masalah implementasi dan pelatihan. Yang terakhir, tentukan pilihan alat kandidat dan undang vendor untuk presentasi agar kamu semakin yakin dengan pilihan. Berikutnya, the information systems function in business.
Dalam bisnis tentu saja memiliki departemen sistem informasi, di mana merupakan suatu unit organisasi formal yang bertanggung jawab atas layanan teknologi informasi. Departemen sistem informasi bertanggung jawab juga memelihara perangkat keras, perangkat lunak, penyimpanan data, dan jaringan yang terdiri dari infrastruktur IT perusahaan. Departemen sistem informasi ini juga sangat penting karena semua data yang tersimpan di dalam suatu IT itu rentan dibobol oleh orang atau sekelompok orang yang memang sengaja ingin meretas suatu perusahaan. Nah, ini fungsi juga dari Departemen Sistem Informasi untuk menjaga keamanan perusahaan. Nah, Departemen Sistem Informasi sendiri terdiri dari 3 para spesialis, yaitu programmer, analis sistem, dan manajer sistem informasi. Yang pertama, programmer. Programmer adalah spesialis teknis yang sangat terlatih menulis perangkat lunak instruksi untuk komputer. Lalu yang kedua ialah analis sistem, merupakan penghubung utama antara kelompok sistem informasi dan seluruh organisasi itu. Nah, tugas analis sistem ialah menerjemahkan masalah dan persyaratan bisnis menjadi persyaratan dan sistem informasi. Secara definisi, sistem analis ini berbeda dengan programmer ya. Sistem analis adalah orang yang bertugas untuk menganalisis sistem, termasuk permasalahan yang terjadi beserta pemecahannya dan kebutuhan pengguna. Sistem analis atau analis sistem harus ahli tidak hanya tentang teknologi komputer tetapi juga tentang bisnis. Analis sistem merupakan perencana program yang dibuat oleh programmer. Sedangkan programmer adalah orang yang membuat atau menuliskan apa yang telah ditemukan oleh analis sistem tentang suatu pemecahan masalah ke dalam bahasa pemrograman yang telah dibuat rancangannya oleh sistem analis. Programmer tentunya harus ahli di bidang teknologi komputer. Lalu ada manajer sistem informasi. Manajer sistem informasi ini merupakan pemimpin dari programmer dan analis sistem. Nah, di samping ketiga departemen sistem informasi tersebut sebenarnya ada 5 lagi, yaitu Chief Information Officer, Chief Security Officer, Chief Privacy Officer, Chief Knowledge Officer, dan End User. Di bagian terakhir yaitu Organizing the Information System Function. Nah, menurut Weil and Rose tahun 2004, ada 5 panduan pertanyaan untuk memandu kita bagaimana mengatur sistem informasi tersebut. Yang pertama yaitu apakah penggunaan teknologi informasi mendukung strategi organisasi dan tujuannya. Jadi apakah penggunaan teknologi informasi itu efektif atau tidak. Lalu yang kedua, seberapa besar seharusnya fungsi sistem informasi dipusatkan, kegunaannya seberapa besar. Lalu yang ketiga, keputusan apa yang harus dibuat untuk memastikan pengelolaan dan penggunaan informasi teknologi yang efektif. Cara seperti apa yang dapat mengefektifkan penggunaan teknologi informasi tersebut. Lalu yang keempat, siapa yang harus membuat keputusan ini. Yang kelima, bagaimana keputusan ini dibuat dan dipantau. Seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan kami di materi ini.